Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu periode 4 piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Om Rimau SPD. Saat ini sebagai mahasiswa di LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4C1241036. Dan saya sebagai guru bahasa Indonesia di instansi SMA Negeri Doneka-Mese, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya telah melakukan praktik pembelajaran di kelas sebagai penunjang untuk ujian kinerja PPG guru tertentu periode 4 piloting tahap 3 tahun 2024. Mohon masukan, koreksi dan sarannya demi proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Video pembelajarannya dapat disaksikan dalam tayangan video ini. Sekian dan terima kasih. Hai, selamat pagi. Siap. Hormat. Selamat pagi semua, silakan. Apa kabar semua hari ini? Baik. Sehat tidak? Sehat. Sebagai insan yang beriman, tentunya kita selalu mengucapkan syukur, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya kita dapat bertemu di kelas seperti dia biasa. Pastikan menurut kalian dengan baik. Absen dulu ya. Semuanya hari ini Hadir. sebelum kita mulai pembelajaran, salah satu siswa mungkin kita tidak berdoa. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami semua ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran kami. Berikan kami hikmat, kepintaran ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Jessica sudah kita berdoa. Baik teman-teman dan saudara guru, kita akan menyanyi satu lagu yaitu lagu hal-hal dan sebelumnya teman-teman dalam satu, tiga. Oke, silakan dulu. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Pak mau mengingatkan kalian kembali terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa materinya? Cerita sejarah yaitu teks dan metode sejarah. Ya, cerita sejarah. Cerita sejarah dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama cerita teks Sejarah. Yang kedua Novel sejarah. Metode sejarah itu menceritakan tentang sebuah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, namun dalam penulisannya itu ditambahkan imajinasi dari si penulis. Ya. Oke, mari kita. Jadi kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini akan mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif, solusi dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Tujuannya
mengidentifikasi isi dalam teks editorial pada media cetak atau media massa. Kedua, mampu menemukan informasi, fakta, dan opini dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Ya. Keempat dan terakhir, dapat mempresentasikan isi, fakta, dan Opini dalam sebuah teks editorial dengan percaya diri. Media cetak berupa koran. Media cetak berupa koran, ya. Bro, beri aplaus. Teks editorial itu dapat mudah kita jumpai di media massa atau media cetak dan juga media online. Bapak sudah membuatkan beberapa jumlah soal untuk memberikan pemahaman, pengetahuan awal terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. 3, 2, 1, mulai. Ada yang sudah selesai. Sudah semua? Ya. Dari hasil tampilan di layar itu kalian sudah berhasil mengisi asesmennya dan saatnya kita akhiri. Oke, mari kita permainan yang Pak buat dalam bentuk kuis itu sekaligus kita bermain, tapi di situ juga kita melakukan proses pembelajaran. Pak akan mengetahui pemahaman awal kalian terkait dengan teks editorial. Ya, bagaimana? Menarik tidak? Sangat menarik. Menarik. Ya. Kalau begitu, saatnya kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, dan diskusi kelompok itu Pak akan bagikan terkait dengan level pemahaman setiap peserta didik yang menjawab jumlah benar dari setiap soal. Kalau yang benar satu duduk dalam satu kelompok, yang benar 2 dalam satu kelompok, yang benar 3 dalam satu kelompok, benar 4 dalam satu kelompok. Seperti itu posisinya sesuai dengan tingkatan levelnya. Baik. Sebelum Pak memberikan LKPD-nya, Pak perlu menjelaskan terkait dengan kegiatan yang kita lakukan saat ini. Yang sudah Pak buatkan, ini ada teks editorial Pak ambil dari media cetak. Pak sudah fotokopi dan akan bagikan pada seluruh kelompok. Tapi sebelum itu kita masuk ke materi, Pak memberikan penjelasan dulu. Ya, mohon semuanya bisa memperhatikan ke layar. Baik, teks editorial itu berupa pendapat seorang redaktur terhadap sebuah isu wacana yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan
Si redaktur akan membuat redaksi dan rangkaian berita yang dibuat dan kemudian akan dicantumkan ke dalam media cetak atau media mas atau media online. Jenisnya apa? Lanjut lagi, Pak akan menjelaskan tentang perbedaan fakta dan opini yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi perbedaan fakta dan opini, fakta itu merupakan pernyataan yang berupa situasi real, situasi nyata dari suatu kejadian yang memang benar. Itu hampir seperti teks sastra kan, benar-benar terjadi seperti pembelajaran kita sebelumnya. Makanya fakta berisi tentang sesuatu yang benar-benar ada dalam pernyataan dari sebuah fakta dan sulit disanggah. Kalau sesuatu yang ada buktinya, itu kita menyampaikan itu berdasarkan argumentasi yang tepat, maka tidak ada seorang pun yang membantah karena informasi itu berdasarkan fakta. Kemudian, sedangkan opini merupakan sesuatu sikap atau pendapat dari seseorang tentang sebuah keadaan yang pernah atau bahkan belum terjadi. Proses munculnya opini ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, perspektif, pemikiran, keinginan, pengalaman, sikap, hingga keyakinan setiap individu. Jadi opini ini adalah pernyataan pendapat dari seorang penulis berita atau seorang penulis redaksi yang disebut, jadi si penulis redaksi disebut sebagai redaktur. Baik, jadi opini itu pernyataan dari seseorang yang ketika menyampaikan pendapat, ketika seseorang tidak melihat secara keseluruhan, maka kadang pendapat itu diragukan, informasinya harus secara menyeluruh. Maka baik, kemudian ciri-ciri fakta bisa dibuktikan kebenarannya berisi berbagai data yang sifatnya kuantitatif, yakni berupa angka, dan kualitatif yang berupa pernyataan. Memiliki data yang akurat baik dari segi peristiwa hingga waktu, tempat, dan tanggal. Ini ciri-ciri dari fakta. Berasal dari sumber yang terpercaya, bersifat objektif, yaitu data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat. Bisa menjawab rumus pertanyaan, lebih mudah untuk kita temukan rumusan pertanyaan seperti 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu apa? Yang satu apa? Kemudian siapa? Kapan? Ya, bagaimana? Untuk kita menemukan itu sangat mudah, menemukan fakta. Ya, kemudian menyatakan kejadian yang pernah atau sedang terjadi, informasi berasal dari peristiwa atau kejadian yang baik. Perbedaan antara ciri-ciri opini. Yang pertama, ini bisa dibuktikan kebenarannya bersifat subjektif dan umumnya disertai dengan pendapat, uraian, dan saran yang menjelaskan. Tidak kemudian narasumber karena pernyataan dari seorang redaktur. Berisi mengenai peristiwa yang sedang terjadi, berasal dari pikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. Informasi yang disampaikan belum bisa dibuktikan kebenarannya, ditandai dengan kata-kata sepertinya. Ya, ditandai dengan kata-kata sepertinya, mungkin, untuk menemukan kalimat opini sangat gampang kalau kita memahami ciri-cirinya seperti itu, ciri-ciri opini dan ciri-ciri fakta. Oke, sudah pahamkan materi yang Pak sampaikan terkait dengan perbedaan fakta dan opini? Sudah. Kalau begitu, kembali ke metode diskusi kelompok, Pak akan membagikan pilihnya. Perhatikan di situ yang kepada yang sudah Pak bagikan itu Pak fotokopi dari koran yang Pak beli. Judulnya Sapi
di RPH di Boku Aman. Saya lihat silakan kalian identifikasi, temukan dan catat, tulis di RKPD-nya, dan kita akan presentasi secara berkelompok. Sepakat dengan teman kelompok yang lain mana yang masuk di kalimat fakta, mana yang masuk di kalimat opini. Integrasi penyakit mulut dan kuku itu masuk ke dalam kalimat opini. Terus kalau yang masuk ke dalam kalimat fakta itu RPH tidak memenuhi satu benar produktif, itu yang masuk ke dalam kalimat fakta. Membedakan, sama-sama menyepakati kira-kira mana yang itu masuk ke fakta, mana yang masuk ke opini. Ya. Ada yang membedakan ya, terus berkaitan kesepakatan kira-kira masuk di mana yang masuk ke fakta, mana yang masuk ke opini. Kelompok 1 yang ini sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah juga. Kelompok 4 sudah. Kelompok 4 sudah ya. Oke, berarti semuanya sudah. Semua kelompok diskusinya sudah selesai. Saatnya kita akan melakukan presentasi ke kelompok. Ya, kalau presentasi. Ya, silakan dibuka. Baik, shalom, selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada yang membaca dipersilakan. Mengapa alasan teman-teman memilih kalimat opini pada paragraf kedua? Jawabannya opini karena di sini menyampaikan bahwa terkait dari penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di sejumlah wilayah di Indonesia, itu pendapat dari YAPI Manape. Teman-teman mengatakan kalau itu merupakan pendapat dari Dinas Pertanian Kota Kupang YAPI Manape. Namun di situ mengatakan bahwa Dinas Pertanian tersebut bukan memberi pendapat bahwa penyakit mulut dan kuku itu menyerang ternak, tapi memastikan bahwa semua sapi yang disembeli itu masuk ke RPH Bimoko aman dari PMK. Bukan pendapatnya dia bahwa penyakit kuku itu menyerang ternak. Begitu. Tanggapan dari kelompok 1. Tapi itu hasil penelitian dari Kabit Sentina Dinas Pertanian Kota Kupang. Itu hasil penelitian dan membuktikan bahwa terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi sebenarnya itu bukan pendapat, hanya saja itu adalah hasil penelitian dan bukti yang diterangkan oleh Bapak YAPI Manape. Fakta karena merupakan bukti yang dipaparkan ulang oleh Bapak YAPI Manape. Sekian. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Nggak bisa diambil ilmunya, kalau tidak ada ilmunya diambil, ambil aja hati para anggotanya. Terima kasih. Baik, yang kami analisis yaitu judul teks sapi di RPH Bimoko aman. Yang pertama kalimat fakta.
Kalimat fakta yang pertama, ternak sapi yang dibawa ke rumah potong hewan di Moku, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa. Baik, sekian hasil presentasi kami karena kami di sini lupa tidak ada kata maaf. Sekian dan terima kasih. Wow. Baik, selamat pagi teman-teman dan guru. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pembaca saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu fakta dan opini dalam teks editorial Sapi di RPH Bimoku Aman. Kalimat opininya, kami lakukan pengawasan secara ketat, tegasnya penyakit mulut dan kuku juga dikenal sebagai. Apakah ada yang bertanya? Kelompok 2, 3, dan 4. Pas. Pertanyaan dulu. Yang pasrah pasti ada sesuatu yang bisa memberikan umpan balik pada mereka sama mungkin sudah sesuai, itu belum sesuai. Ya. Karena satu judul kalian beberapa kelompok ini mengalami, tentunya pasti ada yang berbeda. Lebih keras lagi suaranya. Apa yang saya sandarkan teman-teman mengidentifikasi paragraf pertama termasuk kalimat fakta atau opini. Baik, saya akan membantu menjawab. Sebenarnya kami sudah menyampaikan bahwa kami juga sudah mengidentifikasi dan tadi sudah menyampaikan bahwa paragraf pertama itu juga merupakan fakta. Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Bisa ada lagi kak? Tidak. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian sesi tanya jawab kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Kalau maju saya menyet teman sendiri. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, saatnya kita sambut kelompok yang terakhir. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengidentifikasi kalimat fakta dan opini. Kepada pembaca saya persilakan. Oke, jadi judul teks editorial yang kami identifikasi itu Sapi di RPH Bimoku Aman. Nah, tadi semua sapi yang masuk ke wilayah Kota Kupang pungkasnya itu merupakan kalimat opini karena di mana kalimat tersebut merupakan harapan daripada reduktor. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Mungkin ada saran dan pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ayo, ya, namanya ya. Silakan. Baik, di sini kami akan menyampaikan tanggapan balik. Sebenarnya kalimat yang kalimat paragraf yang ketiga bagian akhir RPH tidak menyembeli satu betina itu sebenarnya bukan masuk dalam kalimat hak. Tadi kami diskusi itu masuk dalam kalimat opininya. Yang paragraf berapa? 3. Ya. Sebenarnya itu bukan masuk dalam kalimat opini karena apa? Karena RPH tidak menjadi satu betina itu sudah merupakan sebuah peraturan dan larangan yang ada di dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang itu dilarang untuk menyembelih ternak kecil sapi betina produktif. Ya. Oke, kami terima tanggapannya. Terima kasih. Mungkin ada. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaan kepada dia. Wow. Silakan duduk. Baik, semuanya sudah dapat menyampaikan hasil diskusi.
Dan tentunya ada pengalaman-pengalaman tersendiri dari setiap kelompok. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang nanti kalian jadikan sebagai motivasi positif. Ya, yang nanti pada pertemuan berikut, apabila ada diskusi kelompok, lakukanlah dengan cara yang sama, tapi dengan mungkin gaya-gaya yang berbeda lagi. Dan mari kita sama-sama mengalami sebagai penguatan semua, karena pasti setiap yang mengambil isi informasinya pasti berbeda. Oke. Seperti yang ke depan, 5 fakta, karena di situ menerangkan tentang penyakit menular pada sapi, itu pada mulut dan kuku. Saatnya kalian bisa memberikan kesimpulan. Baik, kesimpulan pendek dari pelajaran hari ini. Ya. Pelajaran hari ini membahas pentingnya memahami perbedaan antara opini dan fakta. Jadi, opini adalah pandangan pribadi yang tidak selalu didukung bukti, sementara fakta adalah informasi yang dapat dipercaya. Mengenai kedua elemen ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Silakan Jessica. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teks editorial merupakan sebuah artikel yang ada dalam surat kabar, media massa, media cetak maupun media online yang ditulis oleh redaktur. Isu-isu itu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Di dalam teks itu terdapat fakta dan opini. Dan ada satu kata motivasi, di dunia ini tentu akan ada fakta dan opini dalam diri, namun kita harus perlu mempertimbangkan opini-opini yang penting bagi diri kita. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini dalam mengikuti proses pembelajaran tentang teks editorial? Karena asik pembelajaran hari ini. Oke, kalau begitu manfaat yang implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi ini yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu akan ada fakta dan opini. Namun banyak opini, namun ada opini yang penting, ada yang tidak. Jadi nanti akan memilih opini yang penting. Oke, mantap. Mari kita berikan aplaus. Satu soal sudah selesai. Ya, mari kita berikan semangat dulu. Ya, yang masuk ranking 1 ada Nova Tanom, ranking 2 Diva Kota yang tadinya hanya berhasil menjawab 1 soal, dan yang ranking 3 ada Gabriela. Materi pertemuan kita minggu depan itu adalah tentang struktur teks editorial. Mohon kalau setelah pertemuan ini kalian bisa cari referensi dari Google atau dari buku siswa atau mungkin buku-buku di perpustakaan terkait dengan struktur teks editorial. Saatnya kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini dan kita akhiri dengan doa. Peminta salah satu siswa kita saya yakni Kristen Pertama Edward. Semoga terima kasih kepada kamu karena kata baca kami dari Alfa yang membedakan kisah saya Tuhan. Sekarang kami akan belajar dengan pelajaran berikutnya. Kiranya keputusan kami adalah kepentingan yang ampun sebesar kami. Lalu ya amin. Baik, terima kasih. Terima kasih buat semangatnya hari ini dan kita lanjutkan pada pertemuan ya berikut. Sungguh kalian luar biasa, semuanya hebat-hebat.
Hormat. Berikan